Assalamualaikum Bisnur. Waalaikumsalam Pak Erwin. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Pak, sehat meskipun Alhamdulillah. dengan pekerjaan banyak sekali nih Pak Erwin. Masya Allah, sabar deh. Alhamdulillah seperti sehat. Ini Bu, tujuan saya diskusi kali ini adalah saya dengar-dengar bahwa Ibu mau mengadakan coaching dengan teman Ibu. Nggih. Oke. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal, barangkali untuk penguatan pada saat coaching nanti. Yang pertama yang saya sampaikan dulu bahwa kita diskusi ini adalah ingin menyampaikan rubrik penilaian yang ingin kami nilai, diantaranya adalah panjenengan nanti pada saat melakukan coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, atau bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana seorang coaching nanti menanggapinya. Nah, hal-hal itu nanti yang ingin kita nilai Ibu. Nggih Pak. Itu ya nanti. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu pada Ibu adalah kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada saat melakukan coaching dengan teman Ibu tadi? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu terkait dengan kehadiran penuh Pak Erwin. Jadi saya berharap sebagai coach ya bisa konsentrasi fokus ketika seorang coach nanti menyampaikan permasalahannya, saya bisa hadir di situ 100%. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Jadi saya bisa mendengarkan curahan dari permasalahan coach tersebut dengan sepenuh hati tentunya ya. Kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach tersebut bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Itu harapan saya Pak Erwin. Ya, bagus sekali Bu Isnur itu. Kalau melihat kompetensi-kompetensi yang ada, barangkali ada hal kompetensi yang mana atau indikator yang mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Isnur sendiri. Kalau saya sendiri berharap nanti bisa mengembangkan indikator yang ini Pak, yang kehadiran penuh sama nanti mendengarkan secara aktif. Jadi nanti coach nanti kan bisa lebih rileks seperti itu ketika saya sudah bisa mengembangkan dua kompetensi tersebut. Itu harapan saya. Nah, barangkali indikator apa yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti itu? Gini Pak, saya berharap nanti coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Misalkan nanti terkait dengan kegiatan pembelajaran yang mungkin kurang bervariatif atau masih monoton, lah itu nanti saya berharap coach tersebut bisa mencari solusinya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Isnur. Barangkali ini observasi saya, nanti akan saya lihat bagaimana jenengan nanti bisa mengadakan coaching dengan temannya. Akan saya catat prosesnya, bahkan capaian-capaian panjenengan, dan nanti setelah itu kita akan bicarakan kembali, merefleksikan apa yang sudah jenengan lakukan. Oke, siap Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Lala. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Persiapan open house sudah selesai tak? Kebetulan ini baru mempersiapkan. Ya Allah. Tadi nggak sempat bantu temannya. Tadi katanya jangan nyari-nyari saya ya. Nggih, saya nyari jenengan. Pripun ada perlu apa? Nggih, ini saya ada permasalahan yang ingin saya curhatkan ke jenengan. Ya Allah. Kira-kira jenengan punya waktu mendengarkan Monggo. curhatan saya? Ya, monggo. Mumpung saya tidak ada kegiatan hari ini. Nggih. Nah, kira-kira nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, tujuan yang ingin Bu Lala harapkan apa? Kalau tujuan sendiri nanti mungkin saya ingin mendapatkan beberapa solusi atau langkah-langkah terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, terutama saat pembelajaran. Seperti Kira-kira itu, Nur. kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa gitu Bu Lala? Permasalahan yang saya hadapi di sini adalah guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Kebanyakan itu masih ceramah, belum menggunakan media-media yang menarik untuk anak-anak. Kebetulan kan memang di sekolah saya sudah ada sebenarnya untuk lab komputer atau sebagainya, cuma memang penerapannya masih kurang.
Seperti itu, berarti Wisnu. kesehariannya ketika pembelajaran belum memaksimalkan media yang ada mungkin. Nggih. Nah kira-kira setelah nanti jenengan coaching dengan saya, setelah nanti jenengan ngobrol dengan saya, yang jenengan harapkan apa? Oh, yang saya harapkan pertama yaitu ingin sekali seperti media pembelajaran diterapkan di sekolah saya. Bagaimana menerapkan metode-metode yang menarik untuk anak-anak. Jadi tidak hanya pembelajaran yang konvensional, tidak hanya ceramah saja, tetapi anak-anak juga ikut senang, asik untuk mengikuti pembelajaran dari guru. Jadi bisa menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut bisa terapkan dalam kegiatan apa peraga-peraga atau media-media yang ada di sekolah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul sekali. Dari apa namanya keinginan jenengan tersebut, kira-kira ada enggak bulala hambatan atau yang dapat menghalangi rencana jenengan? Kalau menghalangi sih mungkin seperti ini, guru-guru saya kan kebanyakan sudah senior. Untuk memberi masukan tuh kadang saya merasa sungkan sendiri, merasa oh ini sudah senior cah, nanti saya malah dikira menggurui atau lebih pintar dan seperti itu. Kalau hambatan yang mungkin saya hadapi seperti itu. Oh seperti itu, berarti karena posisi jenengan sebagai guru yang mungkin dikatakan sebagai masih junior gitu. Jadi mau memberikan nasihat itu masih agak pekewo istilah Jawa seperti itu. Kira-kira ada lagi selain karena faktor apa namanya senioritas tadi? Kalau hambatan lain mungkin itu penggunaan media, membuat media pembelajaran yang menarik itu kan memang banyak yang belum tahu. Jadi mungkin harus ada mentoring sesama guru seperti itu. Nah itu yang belum ada di sekolah saya. Itu kan hambatannya dengan sampaikan seperti itu ya. Kira-kira rencana bulala apa untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut untuk menghilangkan supaya itu bisa supaya dapat terpenuhi rencana jenengan tadi itu. Untuk menghalau hambatan-hambatan itu memang baru saya cari solusinya nih, makanya saya curhat ke jenengan. Mungkin ini masih jadi langkah atau inisiatif saya. Mungkin nanti ada mentoring, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, nanti seperti pembelajaran apa yang menarik yang digunakan anak-anak di kelas agar anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan senang. Mungkin menerapkan puisi atau kahut atau yang lain seperti itu. Berarti ada mentoring, ada pembekalan di awal sehingga nanti guru-guru yang biasanya melakukan pembelajaran secara konvensional bisa lebih menyenangkan dan diterima oleh anak. Kemudian kira-kira jenengan libatkan untuk mencapai tujuan jenengan tersebut. Apakah ada seseorang atau apa yang dapat memotivasi jenengan untuk dapat mencapai rencana dari jenengan? Untuk yang saya libatkan ini mungkin dari rekan sejawat saya pada di kelas saya. Lalu karena ini melibatkan IT, maka saya akan kolaborasi juga dengan guru IT yang dari sekolah saya. Oh gitu. Terus untuk kegiatan mentoring dan pembekalan terhadap guru-guru tersebut, kira-kira menurut Bu Lala dapat dilakukan kapan Bu? Dalam waktu kapan seperti itu? Kalau saya sih pengennya sesegera mungkin Bu Isnu, agar nanti bisa sesegera mungkin juga diterapkan di kelas saya. Kalau mungkin waktu dekat ini setelah acara open house yang kita laksanakan ini mungkin ada rapat atau kolaborasi sedikit dengan beberapa guru, ada satu mentor untuk memberikan penjelasan bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik di kelas seperti itu. Nah, indikator ketercapaian kira-kira jenengan apa itu Bu? Ketika sudah mengadakan mentoring seperti itu, terus nanti jangan bisa menyatakan kalau kegiatan itu berhasil untuk kegiatan siswa itu. Kalau indikator sendiri ya jelas memang gimana anak-anak nanti proses pembelajarannya bisa menyenangkan, anak-anaknya bisa menerima dengan baik materinya dan seperti itu kalau menurut saya. Oke Bu Lala, dari perbincangan kita tadi kira-kira apa saja yang sudah Bu Lala dapatkan dari proses pertemuan kita hari ini? Ya alhamdulillah tadi setelah berbincang-bincang dengan Bu Isnu, saya mendapatkan beberapa gambaran pencerahan juga inisiatif solusi yang akan saya terapkan di sekolah saya mengenai pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Luar biasa Bu Lala. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di sekolah nanti bisa lebih menyenangkan dan bisa berpihak kepada murid. Untuk
pertemuan kita kali ini, kucing kita kali ini kita cukupi sampai di sini dulu Bella ya. Karena saya masih harus ada pekerjaan yang lain. Demikian, terima kasih Bella ya. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isnur. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Isnur, tadi saya sudah memperhatikan panjenengan melakukan kegiatan kucing. Bu Isnur, saya ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan coaching yang sudah jenengan tadi lakukan dengan baik sekali menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Kira-kira apa yang sudah jenengan lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang sudah jenengan inginkan tadi? Alhamdulillah Pak Erwin, saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi sudah saya sampaikan tujuannya, terus identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawabnya. Kemudian saya juga sudah dapat menggali permasalahan dari kucing tersebut, menggali permasalahan yang dihadapi oleh kucing tersebut, kemudian sehingga kucing tersebut dapat mencari solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut yang saya sampaikan. Ya, sesuai dengan hasil catatan saya tadi juga benar yang sudah jenengan sampaikan, jenengan tadi melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta yang ada, panjenengan sudah menanyakan tujuan dari coaching itu, kemudian panjenengan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat terbuka, berbobot, sehingga indikasi dari persoalan-persoalan atau identifikasi persoalan-persoalan yang coaching hadapi itu bisa terjawab dengan baik. Kan jenengan tadi juga sudah menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan, sehingga coaching tadi saya lihat tadi sudah bisa memiliki ide-ide yang luar biasa dan pertanyaan-pertanyaan sudah dengan lakukan, bahkan sampai sudah melakukan rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh coaching tadi dengan konsep yang sudah sangat luar biasa, sampai pada tahapan komitmen kapan itu dilaksanakan, solusi-solusi yang akan dilakukan tersebut. Nah, dari coaching yang sudah jenengan lakukan tadi, barangkali ada kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan, jenengan ingin gali lagi dari hasil coaching yang sudah jenengan lakukan tadi? Oke Pak, sebetulnya saya berharap lebih bisa mendalami alur tirta dalam coaching tersebut Pak, karena terus terang ini kan materi awal bagi saya. Jadi karena saya baru mempraktekkan beberapa kali hanya karena proses dengan CKP atau dengan nyala, jadi ini karena saya merasa belum maksimal. Jadi saya ingin mendalami kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta itu lebih baik lagi, supaya nanti coaching yang saya lakukan, kegiatan coaching saya lakukan dapat berjalan lebih baik lagi, dapat menghasilkan berhasil yang lebih maksimal lagi seperti itu. Ya, Bu Isnur, saya kira waktunya ada sangat cukup sekali. Saya berharap nanti kita bisa bertemu kembali. Saya ingin menanyakan atau ingin mengetahui perkembangan kegiatan coaching jenengan, dan saya yakin tadi itu sudah berjalan sangat baik. Barangkali mungkin kedepannya akan lebih sempurna lagi dengan pemahaman jenengan yang mungkin bertambah tentang coaching dan sebagainya. Bismillah, insya Allah Pak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi kali ini. Sama-sama Pak Erwin. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semakin sulit Bu Lala kita kesini ya. Bagaimana kabarnya Bu Lala? Alhamdulillah Bu Isnur. Kalau Bu Isnur sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, nikmat sehat luar biasa, disyukuri Bu Lala. Harus kegiatan banyak, yang penting badan jiwa sehat, insya Allah akan aman lah. Bu Lala, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait penilaian. Jadi nanti selama saya menjadi observer, saya akan melihat bagaimana Bu Lala dan juga
Kuci nanti melakukan kegiatan coaching, apakah nanti sesuai dengan alur kita atau belum sesuai, seperti itu. Siap Wisnu. Baiklah Bu Lala, kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kita hari ini? Untuk kompetensi sendiri yang ingin saya kembangkan dari coaching hari ini adalah yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, bagaimana saya nanti akan mendengarkan, hadir sepenuhnya mendengarkan curhatan-curhatan dari kunci saya. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali solusi-solusi dari permasalahan kunci saya nanti. Seperti itu. Kemudian dari ketiga kompetensi yang jenengan sebutkan tadi, kira-kira salah satu kompetensi yang ingin jenengan gali lebih dalam, yang ingin jenengan kembangkan lebih spesifik yang mana? Untuk kemampuan atau kompetensi yang lebih spesifik mungkin mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nanti saya bisa menggali permasalahan apa dan si kunci bisa menemukan strategi-strategi dan cara-cara untuk mengatasi permasalahan. Seperti itu. Kemudian indikator apa yang jenengan inginkan dalam proses kegiatan coaching hari ini? Indikatornya sendiri yang ingin saya temukan adalah mungkin nanti si kunci bisa menemukan langkah-langkah, cara-cara atau strategi-strategi untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Untuk proses praobservasi ini kita cukupi sampai di sini. Nanti setelah kegiatan observasi, setelah kegiatan coaching nanti kita bertemu lagi. Terima kasih. Punya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Erwin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik saja. Tadi kayaknya Pak Erwin ingin berbincang-bincang dengan saya nih. Iya Bu Lala, ini kebetulan hari-hari ini saya gak ada pikiran banyak berkaitan dengan proses pembelajaran, dimana kalau kita lihat anak-anak sekarang, terutama anak-anak di kelas saya itu kan motivasinya agak menurun, hasil prestasinya juga menurun. Sementara saya lihat teman-teman guru yang ngajar di kelas itu kok belum ada inovasi yang signifikan, masih menggunakan sistem metode konvensional, belum ada pendekatan IT dan sebagainya. Mungkin yang bisa saya garis bawahi berarti guru-guru di sekolah jenengan masih menggunakan metode yang konvensional seperti itu. Lalu dari diskusi kita hari ini apa yang ingin Pak Erwin harapkan? Ya, saya berharap sih anak-anak saya lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran dengan indikasi dapat nilai hasil belajar yang baik. Maka itu saya punya angan-angan, punya harapan di mana guru-guru yang ngajar di kelas itu bisa pendekatan kekinian. Di antaranya adalah karena ini adalah era generasi Z di mana anak-anak itu lebih cenderung lebih senang dengan pendekatan teknologi. Maka kami berharap guru-guru kami itu punya gaya atau punya metode dalam pendekatan terus pembelajarannya itu menggunakan pendekatan IT. Seperti itu. Berarti jenengan inginnya itu guru-guru di sekolah jenengan ingin menggunakan metode sesuai dengan zamannya itu harapan saya. Luar biasa sekali. Lalu adakah hambatan atau gangguan untuk menghalangi Pak Erwin untuk mencapai itu? Saya kira relatif lah, artinya gini, saya paham bahwa teman-teman guru juga tidak semuanya muda yang punya kemampuan keterampilan IT yang mumpuni. Banyak yang sudah senior, sudah sepuh yang bahkan antipati terhadap perkembangan teknologi. Itu menjadi masalah kami. Yang kedua, termasuk infrastruktur juga sih. Sekolah kita ini sedikit relatif kurang dalam hal fasilitas itu. Terima kasih. Baik. Lalu kira-kira apa yang bisa Pak Erwin lakukan untuk mengatasi hambatan atau gangguan yang tadi Pak Erwin sudah sebutkan seperti infrastruktur dan lain-lain tadi itu? Ya, dari kegiatan diskusi ini kok malah saya muncul ide-ide gimana memberikan
melakukan kolaborasi atau memberikan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru yang mungkin relatif tua tapi masih ada potensi untuk bisa menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan proses belajar mengajar. Sehingga saya punya gagasan ide, mungkin kita akan komunikasikan dengan kepala sekolah dan teman-teman guru sejawat yang mungkin sevisi dengan saya untuk mengadakan paling tidak pelatihan dalam bentuk diseminasi ke teman-teman yang sudah bagus IT-nya, bisa mendampingi guru-guru yang masih belum mengenal teknologi informasi, sehingga proses pembelajarannya tidak lagi konvensional yang ujung-ujungnya nanti kan hasil belajar anak-anak bisa lebih baik dan semangat anak-anak untuk kegiatan pembelajaran itu lebih termotivasi lagi. Luar biasa sekali idenya Pak Erwin. Dari yang saya tangkap tadi ada workshop, ada kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu kira-kira Pak Erwin, adakah yang bisa membantu Pak Erwin untuk mengatasi yang tadi rencana aksi yang akan Pak Erwin lakukan? Kalau analisa tadi, saya kan persoalannya kan memang satu pada kemampuan teman-teman guru yang tidak semuanya bisa menggunakan pendekatan IT dalam proses pembelajaran. Selain itu juga fasilitas di sekolah kami, maka barangkali hal-hal yang bisa sedikit mengurangi hambatan itu adalah dengan mungkin akan kita kerjasama dengan sekolah lain dalam artian mungkin penambahan pendampingan. Yang kedua juga mungkin ada sedikit kolaborasi sharing infrastruktur. Barangkali misalnya kita bisa pinjam misalnya dalam penggunaan Infocus atau proyektor itu barangkali sementara pinjam di sekolah lain sambil lalu kita mempersiapkan infrastruktur kita sendiri. Baik, seperti itu sudah luar biasa sekali ide-ide Pak Erwin. Lalu kira-kira untuk komitmen akan melaksanakan rencana aksinya ini kapan Pak Erwin? Ya, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Artinya dari pembicaraan ini sudah sedikit punya inisiasi untuk segera harus kita diskusi kegiatan yang sudah kita bayangkan tadi. Tentu langkah-langkahnya adalah kita akan segera koordinasi dengan pengambil kebijakan, dalam ini adalah kepala sekolah, kemudian guru-guru senior, komite barangkali untuk mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, sambil lalu kita juga harus sesegera mungkin bisa memberikan sedikit solusi kepada teman-teman yang tadi belum bisa menggunakan teknologi informasi. Kan ujung-ujungnya kan kita ingin bahwa anak-anak kita terlayani dengan baik sesuai dengan karakter anak-anak sekarang, di mana IT ini kan sudah nggak bisa dilepas dari dunia anak-anak kita. Maka proses belajarannya juga harus menggunakan pendekatan itu. Barangkali ide itu ini muncul setelah ada pembicaraan ini, juga harus segera kita eksekusi. Mungkin kalau hitungan timeline mungkin 1-2 hari inilah segera kita harus lakukan itu. Langsung ya Pak Erwin. Lalu dari perbincangan kita tadi kira-kira apa yang sudah Pak Erwin dapatkan? Ya, banyak hal. Di antaranya adalah muncul ide-ide kreatif bagaimana mencari solusi-solusi tentang persoalan anak-anak didik saya yang semakin hari semakin motivasinya menurun, juga hasil belajarnya semakin jelek, kemudian guru-guru kayaknya juga belum ada inovasi-inovasi dalam proses pembelajarannya, mereka masih melakukan pembelajaran dengan konvensional. Maka harapannya itu tadi ada ide-ide bagaimana untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Setidaknya hari ini dari pembicaraan ini sudah ada sedikit rencana aksi lah, solusi-solusi yang mungkin bisa akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Sudah ada gambaran sedikit nih Pak Erwin. Terima kasih dari perbincangan kita ini. Alhamdulillah Pak Erwin sudah menemukan berbagai macam ide dan solusi. Kita akan berbincang lain kali ya Pak Erwin. Terima kasih Bella. Dari pembicaraan ini sangat manfaat karena tadi itu muncul ide-ide yang
apa nggak terpikirkan dari sebelumnya? Setelah ada kegiatan coaching ini sudah ada rencana-rencana yang insya Allah akan kita laksanakan segera mungkin. Terima kasih Pak Erwin. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Lala, setelah tadi saya amati kegiatan coaching dengan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Lala lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang dilakukan atau yang diinginkan di proses coaching tersebut? Alhamdulillah tadi setelah saya melakukan proses coaching dengan coach saya sudah bisa mengajukan pertanyaan atau melalui proses coaching itu dengan sesuai dengan alur kita. Saya bisa menggali permasalahan dari coach saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot seperti itu. Baiklah Bu Lala, alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan coaching dengan tadi, saya bisa menyimpulkan kalau kegiatan tadi sudah berjalan sangat baik. Jenengan sudah menyampaikan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita, jenengan sudah menyebutkan tujuannya di awal, kemudian identifikasinya juga sudah jenengan jelaskan, sudah jenengan tanyakan, juga terkait dengan rencana aksi dari coaching juga sudah jenengan sampaikan, dan juga yang terakhir terkait dengan tanggung jawab yang akan dilakukan seorang coaching tersebut. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bella lakukan. Untuk pengembangan lagi dari yang proses coaching tadi ini, saya lebih memahami bagaimana menerapkan alur kita seperti tujuan umum di indikatornya seperti ini, identifikasi, lalu rencana aksi dan yang terakhir tanggung jawab. Lalu dengan alur kita ini saya mungkin di kedepannya bisa melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi seperti itu Bu. Oh ya, luar biasa Bu Lala, mudah-mudahan saya juga hanya bisa mendoakan dan memotivasi ya, supaya nanti kegiatan coaching yang jenengan lakukan bisa berjalan lebih lancar lagi dan berhasil. Terima kasih. Dan kegiatan pembelajaran di sekolahnya jenengan bisa lebih bagus, lebih menyenangkan dan lebih berpihak kepada murid seperti itu. Untuk lain waktu nanti saya akan bertemu jenengan lagi Bu Lala ya, untuk menyampaikan atau proses untuk mengetahui proses coaching yang sudah jenengan lakukan seperti apa hasilnya seperti itu. Ya, terima kasih waktunya Bu Isna. Oke, sama-sama Bu Lala. Kira-kira seperti itu saja dari saya Bu Lala. Luar biasa, mudah-mudahan kedepannya makin semangat, tambah semangat lagi guru-guru selain dengan. Amin. Itu harapan kita semua. Terima kasih, itu saja Bu Lala. Saya cukupkan dari sisi. Oke, demikian saja Bu Lala untuk kegiatan kita hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Erwin, bagaimana kabarnya jenengan? Waalaikumsalam, alhamdulillah, berharap jenengan juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar jenengan mau mengadakan kegiatan coaching gitu? Iya Bu Lala, kebetulan kami dihubungi teman saya, kami ada persoalan dan mau ngajak berdiskusi bareng saya. Nah, sebelum melakukan coaching ini, sebagai langkah awal saya ingin menyampaikan penilaian dan akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Erwin. Untuk rubriknya sendiri nanti mungkin jenengan sebagai coach dan coach akan saya amati sesuai dengan rubrik atau tidak, apakah sudah sesuai dengan alur tintanya, atau memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan terbuka, terus bagaimana seorang coachingnya menanggapi jenengan sebagai coach seperti itu Pak Erwin. Kemudian pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada jenengan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan pada coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Lala. Pada dasarnya kita kan diajak bicara sama teman yang punya persoalan, sehingga harapan saya selaku coach mungkin bisa sedikit memberikan minimal ketenangan lah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi teman saya.
barangkali nanti saya bisa menjadi pendengar yang baik, saya bisa fokus untuk mendengarkan dengan mindfulness, present saya, kehadiran saya itu betul-betul full untuk mendengarkan persoalan teman saya, kompetensi saya nanti ingin harapan juga bisa membuat satu pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk teman saya, sehingga minimal mungkin solusi dari teman saya itu bisa muncul dari pembicaraan coaching nanti. Ya. Baik. Lalu untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Erwin kembangkan secara spesifik dari yang tadi sudah jenengan sampaikan? Mungkin pertanyaan terbuka yang berbobot itu mungkin yang saat ini memang agak sulit, karena itu kan harus betul-betul mendengarkan, kehadiran kita harus betul-betul ada, sehingga saya bisa nanti membuat pertanyaan pemantik yang akan menjadikan paling tidak muncul ide-ide dari seorang coach untuk bisa mencari solusi-solusi yang dihadapi dari persoalan-persoalan yang dihadapi seorang coach. Ya, seperti itu ya Pak Erwin. Lalu untuk pertanyaan ketiga, kira-kira indikator seperti apa yang diinginkan Pak Erwin dalam proses coaching hari ini? Ya, setelah kegiatan coaching nanti saya berharap indikatornya teman saya itu punya gambaran solusi untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, punya cara-cara atau metode bagaimana menyelesaikan kegundahan atau persoalan teman saya tadi. Itu indikatornya, sehingga saya sebagai seorang coach puas karena bisa memberikan sedikit bantuan berupa kenyamanan untuk mencari solusi persoalan. Iya, terima kasih Pak Erwin. Mungkin itu saja pertanyaan sebelum pasca coachingnya jenengan. Semoga coachingnya jenengan berjalan lancar dan seperti yang jenengan harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bisnur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Wajahnya kok kusut gitu, Bu Bisnur? Enggak Pak, lelah Pak Bisnur, Pak, saya hari ini sangat lelah dari pagi mengajar, kemudian tadi banyak kegiatan-kegiatan dan kemudian ketemu sama jenengan ini. Kira-kira punya tujuan apa, Bu Bisnur, untuk pertemuan kali ini atau diskusi kali ini? Gini Pak Erwin, di sekolah saya itu kan saya melihat itu kan murid-murid kebanyakan itu kurang antusias terhadap pembelajaran yang berlangsung di kelas. Nah, setelah saya amati, saya dapat menyimpulkan barangkali kemungkinan itu kok karena mungkin kurang menariknya pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya seperti itu. Jadi kira-kira saya tuh ingin mencari ada solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Kira-kira kondisi itu sudah lama atau hari-hari ini, Bu? Ya sudah cukup lama Pak Erwin, tapi kan terus saya amati kok semakin kesini kok ya tidak ada peningkatan, tetap sama seperti itu, sehingga anak-anak kan kayak bosen monoton seperti itu dengan kegiatan seperti itu, dengan hanya belajar di kelas, dengan hanya belajar melalui media ceramah seperti itu kan kurang menarik. Itulah saya itu pengennya itu guru-guru itu bisa lebih meningkatkan proses pembelajaran, jadi pembelajaran seperti itu. Jadi paling tidak yang Ibu Bisnur rasakan kan melihat anak-anak motivasinya rendah dan sebagainya, kurang antusias itu loh Pak Erwin kalau belajar itu, jadi kayak pengen cepet-cepet segera berakhir. Jadi dengan nyampaikan kira-kira penyebabnya tadi apa ya? Sepertinya Pak, sepertinya kan hanya dugaan saya ya, sepertinya kurang menariknya guru dalam menyampaikan pembelajarannya seperti itu. Jadi guru kan selama ini yang saya lihat kan secara garis besarnya kan mereka melakukan pembelajaran hanya dengan melalui metode ceramah, kemudian jarang menggunakan teknologi yang ada seperti itu. Anak sekarang itu kan sudah sangat sangat melek teknologi Pak ya. Kalau pembelajaran seperti itu kan pasti membosankan seperti itu. Jadi yang barangkali yang Ibu Wisnu harapkan itu yang bagaimana? Atau katakan gini, analisa jenengan dari harapan yang ingin jenengan capai, kondisi sekarang ini kira-kira jauh dari harapan, atau kalau hitungan dari 0 sampai 10 kira-kira berapa persen untuk sesuai dengan kondisi yang Ibu Wisnu harapkan? Kalau menurut saya masih di tahap 5% lah Pak, karena kan
anak-anak masih belum respect ketika ada pembelajaran, sehingga nanti kan imbasnya kan di nilai akhir kognitifnya seperti itu, hasil akhir. Jadi indikator apa yang menurut panjenengan itu sesuai dengan harapan panjenengan itu? Di antaranya misalnya saya pengennya ya anak-anak itu bisa lebih aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian lebih meningkatkan prestasi belajarnya seperti itu, lebih kerasan lah Pak, ketika belajar itu lebih kerasan seperti itu, tidak ingin segera berakhir seperti itu. anak-anak bisa lebih aktif lagi, bisa meningkatkan kompetensinya dengan indikator hasil belajarnya yang lebih meningkat seperti itu. Yang selama ini mungkin belum dengan rasakan. Belum. Nah, ini Bu Isnur ya, tadi dari identifikasi persoalan-persoalan yang dengan hadapi tadi, mulai dari guru yang belum inovasi, masih ngajar dengan ceramah. Nah, kira-kira menurut panjenengan punya ide nggak supaya hal-hal seperti itu bisa tidak terjadi lagi? Kalau menurut saya sepertinya langkah awal yang perlu dilakukan itu pendampingan atau pembekalan terlebih dahulu Pak Erwin terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, yang diminati siswa itu seperti apa. Sebenarnya perlu dibuka wawasannya kembali terkait hal itu seperti itu. Kemudian yang kedua adanya penguatan mungkin dalam kegiatan pelatihan yang mungkin nanti bisa melibatkan pihak-pihak luar yang lebih berkompeten terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan supaya nanti bisa lebih diminati siswa seperti itu. Selain itu juga bisa dengan kolaborasi barangkali untuk langkah awalnya juga bisa itu kolaborasi dengan rekan sejawat yang mungkin lebih banyak menguasai teknologi seperti itu. Jadi nanti bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide seperti itu. Nanti kira-kira ketika pembelajaran itu harus menggunakan media apa, ketika mapel ini harus menggunakan ice breaking atau bagaimana, atau metode apa, atau perangkat apa, atau alat apa, peraga apa seperti itu. Jadi kalau saya amati dari ide yang dengan sampaikan tadi kan paling enggak minimal satu memberikan sosialisasi dulu. Artinya memberikan menyamakan satu visi supaya meninggalkan metode-metode ceramah dan sebagainya. Ya, yang dengan lakukan. Kemudian dengan tadi juga sampaikan untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang mungkin sudah mahir ya. Kemudian mungkin mengadakan pelatihan dan sebagainya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan hal tersebut itu langsung bisa dilakukan atau harus minta bantuan siapa jenengan? Atau jenengan istilahnya rencana aksi jenengan ini kira-kira langsung bisa dieksekusi atau ada hambatan-hambatan yang mungkin agak sulit menurut panjenengan? Ya, menurut saya nggak mungkin apa ini saya langsung sendiri. Tentunya langkah awal saya harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah terkait dengan rencana saya, kemudian kan berkolaborasi juga bagaimana saya bisa melaksanakan aksi yang rencana aksi saya tersebut seperti itu. Kira-kira nanti mau ketika sudah saya komunikasikan nanti kira-kira bisa dilaksanakan kapan itu kan nanti bisa didiskusikan lagi dengan kepala sekolah ataupun teman-teman di sekolah saya lagi. Ya, selain mengadakan pelatihan, workshop, kolaborasi, kemudian sosialisasi, barangkali ada ide lain menurut saya. Sepertinya kalau terkait dengan itu barangkali bisa ini Pak, karena kan terkadang motivasi dari sekolah bisa kan belum cukup barangnya. Jadi perlu adanya pemahaman terhadap wali peserta didik juga supaya nanti ketika di rumah anak-anak tidak terlalu diberikan kebebasan bermain HP untuk hal-hal yang tidak berguna. Barangkali nanti bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah seperti itu. Berarti sehingga nanti bisa lebih bervariasi kegiatan di sekolahnya. Berarti selain internal untuk perbaikan guru juga dari sisi anak dan wali murid ya. Karena nanti kan ketika misalkan guru ada program untuk membawa HP atau apa itu kan harus atas izin dan pengetahuan wali murid seperti itu. Jadi supaya nanti ketika ada ide tersebut wali murid tidak kaget. Tiba-tiba disuruh membawa HP kan seperti itu. Jadi ada pemberitahuan terlebih dahulu. Saya kira bagus itu benar. Kira-kira rencananya gimana? Ini hanya sebuah angan-angan atau ide yang memang harus kita diskusi? Angan-angan dan ingin saya laksanakan Pak Erwin, karena kan
seiring berjalannya waktu kan sekarang kan teknologi semakin canggih Pak. Ya, kalau kita hanya diam di tempat maka akan semakin tertinggal seperti itu. Rencananya kan kebetulan besok Senin kita sudah mulai PSAS ya Pak Erwin. Jadi barangkali nanti ketika kegiatan raker bisa saya sampaikan ke kepala sekolah dan sekaligus sosialisasikan ke teman-teman guru, dan nanti setelah barangkali pas kegiatan liburan bisa dimulai langkah awalnya tersebut kan, mumpung anak-anak tidak sekolah Pak, tidak mengganggu kegiatan belajar anak seperti itu. Iya. Berarti artinya 1 minggu ke depan ini berarti sudah Nggih, insya Allah. Jadi nanti harapan saya kan ketika sudah masuk semester 2 itu sudah ready, guru-guru sudah siap seperti itu. Iya. Ya, sangat luar biasa Bisul kayaknya. Kira-kira gimana dengan rasakan? Ada hal-hal baru nggak selama perjalanan kita ini? Alhamdulillah Pak, setelah saya melakukan diskusi dengan jenengan, hal-hal yang tidak terpikirkan oleh saya akhirnya kok muncul secara tiba-tiba gitu Pak Erwin. Alhamdulillah. Jadi saya punya beberapa solusi, punya ide setelah ketemu sama jenengan. Ya, artinya memang sebetulnya jenengan sudah punya greget yang luar biasa untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah panjenengan. Dan saya yakin jenengan pasti bisa gitu. Maka saya berdoa semoga solusi-solusi yang sudah jenengan rencanakan tadi bisa segera terlaksana dengan baik. Amin. Dan barangkali suatu saat saya juga ingin bicara pada jenengan, ingin share kembali cerita barangkali ada perkembangan enggak setelah rencana itu dituangkan dalam sebuah ide dan nanti bisa dilaksanakan. Iya, siapa? Menjadi lebih baik. Ya, saya kira cukup Bu Ustaz, karena ini sudah sore, saya belum sholat asar. Sama Pak, saya juga belum. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya lihat kegiatan coachingnya Pak Erwin sangat lancar ya. Terima kasih Bu Lalang. Ini untuk pertanyaan pasca coaching. Jadi saya ini menanyakan beberapa pertanyaan terkait yang tadi coaching yang sudah jenengan lakukan. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah Pak Erwin lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Erwin. Oke, alhamdulillah tadi kegiatan coaching tadi bisa berjalan dengan baik, tentu menggunakan alur-alur yang ada, diantaranya adalah alur Tirta. Alhamdulillah sudah kita lakukan itu. Kemudian indikasinya keberhasilannya adalah bahwa dari coaching tadi paling tidak saya sebagai seorang coach itu bisa mendengar dengan baik, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya bisa mendengarkan aktif, bisa fokus, kemudian bisa hadir sepenuh 100%, persen saya betul-betul hadir. Gitu. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan saya sebagai observer tadi setelah jenengan coaching dengan Bu Isnur. Menurut saya coaching yang sudah jenengan lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah nampak, yaitu T-nya sudah, tujuan umum sudah tersampaikan, identifikasi masalahnya juga sudah tersampaikan, bagaimana menggali rencana aksi dari si coach tadi, kemudian menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari coachnya juga sudah nampak, sudah terlihat. Lalu jenengan sudah menanyakan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa menyampaikan beberapa ide-idenya, bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang jenengan sampaikan tadi. Sudah sangat luar biasa Pak Erwin. Terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Erwin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah jenengan lakukan tadi? Iya. Yang paling sulit menurut saya itu adalah bagaimana harus sabar mendengarkan seorang coach untuk menyampaikan permasalahan-permasalahannya, sehingga yang perlu saya tingkatkan lagi mungkin adalah saya bisa mendengar aktif, ini harus saya banyak belajar lagi, kemudian saya betul-betul hadir lagi, tidak bisa fokus pada kegiatan coaching itu. Kemudian saya bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu, yang tadi itu kan harus fokus tadi itu. Itu harapan saya. Betul sekali Pak Erwin, memang fokus itu diperlukan sekali kegiatan coaching.
Terima kasih untuk waktunya Pak Erwin. Terima Semoga kasih nanti kembali. jika mengadakan atau kegiatan coaching lagi, jenengan bisa mengembangkan kompetensi. Amin jenengan. amin. Karena memang coaching ini kan butuh jam terbang lah Iya, ya. benar Ya sekali. kalau kita sering melakukan, insya Allah ya berharap sih bisa lebih baik, paling tidak memberikan kenyamanan, kepuasan bagi teman yang menghadapi sebuah masalah. Nggih. Kita kan harus bermitra nih sekarang, jadi Ya, tidak saja betul. menggurui. Terima kasih Pak Erwin. Oke, terima kasih sekali lagi Saya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.